Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah hari Anda baik-baik saja? Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan kelompok kita. Kita dari SMAN Model Terpadu Bojonegoro. Nama saya adalah Adinda Aulia Rahma. Moderator adalah Beatrice Tria dan presenter adalah Delami Firdaus. Topik kita hari ini adalah revolusi dari game. Ananda Beatrice, silahkan. Terima kasih kepada Adinda. Tema hari ini adalah tentang sejarah atau revolusi dari sebuah game. Untuk Delami Firdaus, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delisa Susula. Saya berasal dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Beberapa dari kita tumbuh dengan menggunakan di Nintendo, sementara yang lain hidup di masa kejayaan generasi Xbox dengan menggunakan komponen sudut panjang Master Chief. Sehingga menunjukkan berapa banyak konsol game yang berubah dari waktu ke waktu. Ada lusinan konsol yang dirilis selama 4 dekade terakhir. Kami memutuskan untuk mencari tahu dan membuat data sejarah konsol video game. Generasi konsol game dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah Magnavox Odyssey, yaitu konsol game generasi pertama dimulai pada tahun 1960-an. Kemudian yang kedua adalah telah berkembang, yaitu konsol game pada itu generasi kedua yaitu Atari 2600, Atari Maravi 200 dan SG 1000. Generasi itu terus yang ketiga adalah generasi ketiga. Pada era konsol game ketiga, sebagian besar sudah memiliki layar berwarna. Konsol yang dia pada generasi ini adalah Master System, NES dan lain-lain. Lalu generasi keempat, sebagian besar konsol game pada generasi ini dapat disambungkan ke internet dan pengontrolnya lebih nyaman. Konsol pada generasi ini meliputi Sega Genesis, SNES dan Neo Geo. Lalu yang kelima yaitu sampai ke-8, yaitu sudah mendukung layar 3D dirilis pada tahun 1990-an. Sekarang sudah berkembang, konsol lainnya sudah PlayStation, Xbox dan lain-lain. Yang pertama ada Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey yaitu disebut dengan kotak coklat, ditemukan oleh Ralph Baer. Konsol ini kemudian diubah oleh Magnavox untuk dijual, kemudian diberikan lapisan plastik dengan layar TV untuk menggunakan grafis super. Lalu yang kedua yaitu Atari ZX 2600. Atari membuat konsol untuk river pada tahun 1987 yang menjadi populer untuk menerima cartridge game. Sebelumnya konsolnya yang termasuk Pong Atari memiliki game mandiri. Lalu yang ketiga game ini yaitu Pac-Man, Asteroid, dan Frogger. Lalu yang ketiga yaitu Intellivision pada tahun 1979 dirilis oleh Matter Electronics untuk menyaingi Atari 2600. Tapi menawarkan efek audio, grafik, dan kompetitif. Permainan pada itu yaitu golf, Las Vegas poker, dan blackjack. Kemudian yang keempat yaitu ColecoVision. Coleco Industries merilis kompetitor mereka ke konsol Atari dan di Intellivision tahun 1982 yaitu menawarkan game Donkey Kong dari Nintendo, Sega Section, dan beberapa game kurang populer seperti Ladybug dan Cosmic Adventure. Kemudian menawarkan ekspansi memungkinkan game untuk bermain game populer seperti Atari, game balap, dan banyak lainnya. Kemudian yang kelima yaitu Nintendo Entertainment System atau NES. Pertama kali diperkenalkan di Jepang sebagai Famicom, tapi nama tersebut diubah menjadi NES pada tahun 1985, diperkenalkan di pasar game AS Amerika Serikat. Game yang diluncurkan yaitu Super Mario Bros, Nintendo Zelda, Metroid, dan Square Final Fantasy. Lalu yang keenam itu pada tahun 1989 ada Sega Genesis. Sega yang berbasis Jepang dan satu dari 5 perusahaan arcade teratas yang beroperasi di Amerika Serikat hingga tahun 1980-an. Pasar berubah sehingga beralih menjadi game arcade dan menuju pasar konsol game bermain di Jepang. Sega meluncurkan Mega Drive pada tahun 1988 di Jepang. Pada tahun 1989 dirilis di Amerika Serikat sebagai Sega Genesis. Game yang dapat dimainkan yaitu Sonic the Hedgehog dan Mortal Kombat. Lalu yang kelima, yang keenam yaitu SNES atau Super Nintendo Entertainment. Tahun
1990, Nintendo merilis konsol generasi berikutnya yaitu Super SNES atau Super Nintendo. Konsol ini sebenarnya dirilis untuk beberapa nama di berbagai dunia. Di Jepang itu Super Famicom, di Korea Selatan itu Super Game Boy, lalu sudah meningkat di grafis 16 bit dan bahkan bertahan saat game 32 bit menjadi populer. Game yang dapat dimainkan juga Super Mario World, The Legend of Zelda, Link to the Past, dan Super Mario Kart. Lalu selanjutnya yaitu pada tahun 1993 Sega merilis konsol baru yang diperbarui yang nama Mega Drive 2 di Jepang dan hanya Genesis di Amerika Serikat. Konsol baru ini lebih kecil daripada aslinya, bobotnya lebih ringan, menawarkan output suara seperti stereo AV dan memiliki mainpad yang lebih murah. Konsol game yang dapat dimainkan itu Street of Rage, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog. Kemudian ada PlayStation 1 pada 1995. Sony mengambil pasar video game dengan menjual 100.000 unit di Brazil dan 7 juta unit pada tahun 1996. Yaitu fitur yang ditawarkan yaitu kemampuan CD-ROM dari konsol game, grafik 3D, dan game yang lebih kompleks. Game yang dapat dimainkan ikut Gran Turismo, Metal Gear Solid, dan Resident Evil. Pada tahun 1996, Nintendo merilis Nintendo 64. Game yang fitur yang ditawarkan itu prosesor 64 bit, memberikan grafis yang lebih baik daripada sistem Nintendo. Kusik. PlayStation 2, game yang dimainkan ada Grand Theft Auto, Shadow of Colossus, dan Kingdom Hearts. Pada tahun 2001 ada Xbox. Game yang dapat dimainkan yaitu Halo Combat Evolved dan Halo Duel. Kemudian pada tahun 2005 ada Xbox 360. Game yang dapat dimainkan itu Call of Duty, Halo, dan Gears of War. Kemudian pada tahun 2006 itu Nintendo Wii. Game yang dapat dimainkan yaitu permainan bowling, golf, dan permainan duel antar satu konsol. Kemudian pada tahun 2006 ada PlayStation 3. Game yang dapat dimainkan yaitu Assassin's Creed Rogue, Far Cry 4, Red Redemption, dan lain-lain. Pada tahun 2013 ada Xbox One yang dapat dimainkan yaitu Call of Duty Black Ops 3, Minecraft, dan Fallout 4. Pada tahun 2013 ada PlayStation 4. Game yang dapat dimainkan yaitu Fortnite, Black Ops 4, dan Destiny 2. Pada tahun 2016 ada Xbox One S. Game yang dapat dimainkan banyak dari PC dan konsol-konsol sebelumnya. Pada tahun 2016 ada PlayStation 4 Pro yang meningkatkan resolusi menjadi 4K. Pada tahun 2017 terdapat Xbox One X. Game yang dapat dimainkan yaitu Fallout 76, NBA 2019, Call of Duty Black Ops 4, dan Assassin's Creed Odyssey. Pada tahun 2017 Nintendo Switch terdapat game yang dapat dimainkan yaitu Legend of Zelda, Breath of the Wild, dan Super Mario Odyssey. Pada tahun 2020 terdapat PlayStation 5 yang menaikkan resolusi Blu-ray 4K, terdapat terhubung dengan internet, meningkatkan SSD, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dailami, materinya sangat menarik tentang revolusi dari sebuah permainan. Selanjutnya Adinda Aulia Rahman. Baik, dari presentasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya perkembangan game terus berkembang dari waktu ke waktu dan seterusnya akan lebih canggih lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.